Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian Alkitab yang mungkin paling sering bikin bingung dan bahkan kontroversial, yaitu soal aturan rumah tangga. Nah, ini dia ayat yang jadi pusat perhatian kita. Kolose 3 ayat 18. Satu kalimat yang jujur aja udah memicu perdebatan panjang selama ratusan tahun. Oke, kita jujur-jujuran aja ya. Buat banyak orang di zaman sekarang, dengar ayat ini tuh rasanya gimana gitu. Kayak ketinggalan zaman banget, problematis, atau bahkan kedengarannya bahaya. Jadi pertanyaannya, kita mesti gimana dong sama ayat kayak gini? Kalau Anda ngerasa nggak nyaman, itu wajar banget. Kata tunduk itu emang bisa langsung kebayang gambar-gambar penindasan kan? Tapi untuk ngerti maksud sebenarnya, kita tuh perlu gali lebih dalam. Nggak cuma lihat terjemahan di permukaan aja. Ini tuh mirip sama cerita soal dua cangkir kopi. Jadi, ada seorang rekan kerja dari barat yang lagi tugas di Mesir dan dia lagi sakit perut. Tuan rumahnya yang baik hati bikinin dia kopi ukuran besar. Nah, karena gak mau dianggap gak sopan, rekan ini minum kopinya sampai habis. Ternyata, di budaya Mesir, kalau minuman dihabiskan, itu artinya Anda kurang puas dan minta nambah. Ya udah, dibikinin lagi sama tuan rumahnya. Tanpa ngerti konteks budaya, niat baik malah jadi sumber kesalahpahaman. Nah, hal yang sama persis berlaku buat ayat-ayat ini. Jadi, yuk kita mulai bedah. Bagian pertama, kita perlu membuka kode budayanya dulu. Kita harus ingat banget, Rasul Paulus itu nggak nulis di ruang hampa. Dia nulis untuk orang-orang di zaman dan budaya yang sangat spesifik. Di zaman itu ada yang namanya aturan rumah tangga. Ini tuh semacam template standar lah dari para filsuf kayak Aristoteles tentang gimana cara ngatur keluarga. Orang-orang yang baca surat Paulus waktu itu udah pasti kenal banget sama format kayak gini. Nah, disinilah letak revolusinya. Coba deh perhatikan baik-baik. Aturan Romawi pada umumnya itu cuma ngomong ke kepala keluarga, yaitu laki-laki, dan isinya nuntut kepatuhan mutlak. Tapi lihat apa yang Paulus lakukan. Dia menyapa para istri secara langsung dan, yang paling penting, pertama, ini pengakuan bahwa mereka adalah pribadi yang utuh. Dia minta adanya cinta timbal balik, bukan kepatuhan satu arah. Jadi, Paulus itu bukan menciptakan hierarki, dia justru menjungkir balikan hierarki yang jauh lebih kaku yang udah ada. Paulus nggak cuma merombak strukturnya, dia juga ngasih definisi baru buat istilah-istilah kuncinya. Yuk kita masuk ke bagian 2, mendefinisikan ulang relasi. Oke, mari kita bedah kata tunduk ini. Dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai itu hipotasso. Dan tahu nggak, ini tuh sebenarnya istilah militer yang artinya secara sukarela menempatkan diri dalam formasi demi tujuan bersama. Jadi ini soal kerjasama tim yang didasari kerelaan, bukan soal dipaksa atau merasa lebih rendah. Ini poin yang krusial banget. Ketundukan dalam konteks Kristen itu nggak pernah bisa diminta, apalagi dituntut atau dipaksa. Itu adalah sesuatu yang diberikan secara sukarela. Sebuah pilihan bebas yang muncul dari kasih dan rasa hormat, bukan kewajiban yang menindas. Terus gimana dengan perintah buat suami? Kasihilah istrimu. Kata yang dipakai di sini bukan sembarang kasih, tapi agape. Ini adalah jenis kasih yang paling tinggi, yang rela berkorban. Dan standarnya, wah, tinggi banget. Sama seperti Kristus yang rela menyerahkan dirinya buat jemaat. Jadi, kalau kita renungkan lebih dalam, panggilan buat para suami ini bisa dibilang bentuk ketundukan yang jauh lebih berat dan lebih sulit kan? Ini benar-benar membalikkan total dinamika kekuasaan yang biasa kita pikirkan. Dan prinsip yang revolusioner ini nggak berhenti di hubungan suami istri aja. Mari kita lihat cakupannya yang lebih luas di bagian 3, melampaui suami dan istri. Paulus menerapkan logika timbal balik yang sama persis ke hubungan orang tua dan anak. Anak-anak memang diminta untuk taat, tapi coba lihat perintah spesifik untuk para ayah. Janganlah sakiti hati anakmu. Ini menunjukkan kalau otoritas itu selalu datang satu paket dengan tanggung jawab yang besar. Kata Yunani untuk sakiti hati di sini adalah eretizo. Artinya itu mengiritasi, bikin jengkel, atau bikin kesal terus-menerus. Perlakuan kasar atau kritik yang gak ada habisnya, itu bisa merusak semangat seorang anak. Ini menunjukkan ada kepedulian yang sangat dalam terhadap martabat dan kesehatan emosional anak. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Apa sih yang jadi pendorong di balik semua hubungan ini? Apa motivasi utamanya? Yuk kita lihat di bagian 4.
Ternyata, prinsip ini meluas sampai ke dunia kerja kita loh. Paulus menasehati, dan ini bisa kita terapkan hari ini. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi, motivasi utamanya itu bukan buat nyenengin bos atau manusia, tapi melayani tujuan yang lebih tinggi. Tapi, semua pembahasan ini bukan cuma sekedar teori teologi. Ini menyangkut kehidupan nyata dan taruhannya besar. Untuk memahami betapa pentingnya hal ini, coba perhatikan angka yang satu ini. 289.111. Itu adalah jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2023. Angka ini adalah pengingat yang tragis bahwa salah menafsirkan ayat-ayat ini sebagai pembenaran untuk berkuasa punya konsekuensi yang nyata dan sangat menghancurkan. Inilah kenapa memahami maknanya dengan benar itu bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi, apa cetak birunya? Seorang pendeta di Indonesia merangkumnya dengan sangat indah dalam 3 pilar. Pertama, fondasinya. Kristus adalah dasar dari segalanya. Kedua, relasinya. Didefinisikan oleh pelayanan timbal balik yang penuh pengorbanan. Dan yang ketiga, motivasinya. Semuanya dilakukan seperti untuk Tuhan. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Coba deh kita bayangkan sejenak. Gimana ya dunia kita ini bisa berubah kalau semua hubungan kita, di rumah, di tempat kerja, dimanapun, nggak lagi kita lihat sebagai tangga kekuasaan, tapi sebagai kesempatan untuk saling mengasihi dengan rela berkorban.